lagi. Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat. Hai, selamat berjumpa kembali di YouTube channel IPKB Kota Palu. Kali ini kita akan menyimak kegiatan KIE atau Komunikasi, Informasi, dan Edukasi tentang alat obat kontrasepsi intrauterine device atau yang biasa disebut dengan IUD. Bersama saya, penyuluh keluarga berencana Kota Palu, Yuliani Manure. Oke, mari kita simak. IUD adalah alat obat kontrasepsi kecil yang dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh seorang tenaga medis yang terbuat dari bahan logam yang steril. Cara kerjanya mencegah masuknya spermatozoa atau sel mani ke dalam saluran tuba. Lilitan logam menyebabkan reaksi antifertilitas. Pemasangan dapat dilakukan kapanpun tanpa menunggu haid, atau lebih baik lagi saat menjelang berakhirnya masa haid. Berbicara tentang IUD, tentu kita akan berbicara tentang kelebihan dan kekurangannya. So, sahabat, mari kita simak kelebihan dari IUD. Pertama, cara KB jangka panjang yang sangat efektif. Bayangkan, 5 sampai dengan 10 tahun. Kedua, bila berhenti memakai, kehamilan dapat terjadi dengan segera. 3. Tidak mempengaruhi ASI. Keempat, dapat dipasang segera setelah melahirkan oleh tenaga medis dalam waktu 48 jam atau setelah 4 minggu melahirkan. Kelima, bisa dicabut kapan saja. Dan kekurangan dari IUD. Pertama, dapat keluar sendiri jika ukuran IUD tidak cocok dengan ukuran rahim pemakai. Kedua, masa haid dapat lebih panjang dan banyak, terutama pada bulan-bulan pertama pemasangan. Ketiga, gangguan berkurang setelah 3 sampai dengan 6 bulan proses pemasangan. 4. Pemasangan alat kontrasepsi di dalam rahim menimbulkan sedikit perasaan kurang nyaman. Indikasi pemasangan KB IUD yaitu usia produktif, keadaan nulipara, menginginkan kontrasepsi jangka panjang, menyusui dan ingin menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan tetapi tidak menyusui, resiko rendah dari penyakit infeksi menular seksual, tidak menghendaki metode kontrasepsi hormonal setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi, kemudian malas mengingat minum pil. Siapa saja yang boleh menggunakan IUD? Yaitu perokok, gemuk atau kurus, sedang mengkonsumsi obat-obatan, penderita tumor jinak payudara, kanker payudara, hipertensi atau tekanan darah tinggi, diabetes melitus atau kencing manis, pusing-pusing dan sakit kepala, serta varises. Kontraindikasi pemasangan IUD yaitu kehamilan, infeksi menular seksual, tumor ganas pada genitalia, metoragia yang belum disembuhkan, kelainan anatomi, penyakit pada uterus dan serviks. Waktu pemasangan IUD, hari pertama sampai dengan ke-7 siklus haid, atau setiap waktu dalam siklus haid pastikan tidak ada kehamilan. Segera setelah melahirkan setelah 40 jam pertama atau setelah 4 minggu melahirkan apabila aktif menyusui atau metode amenorrhea laktasi. Setelah menderita abortus segera atau dalam waktu 7 hari setelah abortus. Selama 1 sampai dengan 5 hari setelah senggama yang tidak dilindungi. Kapan periksa ulang IUD? 2 minggu setelah pemasangan. 1 bulan setelah pemeriksaan pertama. 3 bulan setelah pemeriksaan kedua, setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun, atau ketika mengalami keluhan. Kapan kita boleh melepas IUD? Saat ingin hamil kembali, leukorea atau keputihan yang sulit diobati, terjadi infeksi, terjadi perdarahan, terjadi kehamilan. Nah, mudah bukan proses pemasangannya? Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi ibu dan bapak di dalam memutuskan alat kontrasepsi terbaiknya. Ingat, jangan percaya mitos buruk tentang IUD dan bertanyalah kepada petugas yang tepat. Hubungi dokter, bidan, dan penyuluh keluarga berencana di wilayah masing-masing. Salam dari saya, Yuliani Manure, penyuluh KB Kota Palu.